Kembali bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana warga negara Indonesia merayakan Idul Fitri di sejumlah negara. Dan sore ini kita akan berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia di Abuja, Republik Federal Nigeria, Marsikal Muda Purnawirawan Dr. Haji Usra Hendra Harahap, MSI. Selamat petang Pak Usra, atau selamat siang waktu petang. Abuja. Selamat petang, Mbak. Iya. Dan selamat siang ini ya. Iya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak Usra. Sama-sama, maaf lahir batin. Iya, Pak. Di tengah pandemi seperti ini, bagaimana sih suasana berlebaran di Nigeria? Ya, pertama saya jelaskan bahwa Nigeria memang mayoritas Muslim. Cuman mereka Hari Raya Idul Fitri tidak semeriah Hari Raya Idul Adha. Sehingga memang mereka merayakan tetapi tidak seramai kalau di Hari Raya Idul Adha. Terbalik di tempat kita Idul Fitri justru lebih ramai. Biasanya apa saja yang dilakukan, Pak? Mohon maaf. Yang dilakukan seperti normal life saja, tidak ada yang spesial. Ya mungkin ada beberapa mengirim parcel begitu, kemudian saling berkunjung. Biasanya tahun kemarin tidak ada coronavirus, kita saling berkunjung, terutama dari dubes-dubes yang dari negara Muslim, kita saling mengundang, saling berkunjung, demikian. Dan untuk WNI, warga negara Indonesia, kita juga ada open house, baik di Abuja sendiri maupun di Lagos, di kota yang ada di Nigeria ini. Perlu diketahui bahwa saya duta besar untuk 14 negara, tetapi tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan silaturahmi secara fisik. Kemarin, waktu hari raya pertama, kami mengadakan video conference di 14 negara, saling bersilaturahmi secara virtual, Mbak. Demikian. Iya, nah ini kalau untuk warga negara di sana, yang apakah ada yang terdampak oleh pandemi corona ini, Pak? Alhamdulillah wa syukurillah untuk sementara ini tidak ada. Mudah-mudahan kita berdoa WNI tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkena dampak dari coronavirus. Demikian, Pak. Sejauh ini dari KBRI sendiri ada himbauan apa kepada warga negara di sana dalam menghadapi pandemi ini, Pak? Ya, yang pertama memang agak unik dengan pandemik ini, seperti jamur di musim hujan. Banyak bermunculan orang Indonesia di wilayah akreditasi kami. Ya tidak seperti biasa, mereka rata-rata ada yang malas lapor sebenarnya. Tapi kami tidak menyalahkan, mungkin mereka tidak merasakan penting untuk lapor. Setelah ada virus baru mereka lapor bahwa mereka berada di sini. Alhamdulillah sudah terdetek semua, sekarang ada 1.559 orang. Kami berkomunikasi dengan mereka dan menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dari negara setempat, jangan melanggar aturan, kemudian tetap patuh terhadap apapun yang diberikan petunjuk oleh negara-negara tempat mereka bermukim. Demikian, Mbak. Kalau biasanya di tradisi sebelumnya dari KBRI sendiri mengadakan acara apa, Pak? Kalau hari raya seperti ini, Mbak, maksudnya? Iya, betul. Biasa kita mengadakan open house, Mbak. Open house ya? Open house, kita menerima ya tamu dari kedutaan lain atau dari negara-negara sahabat, ya dari WNI sendiri. Tapi karena coronavirus ya kita mungkin hanya terbatas, Mbak ya. Kita tidak bisa melanggar juga aturan protokol kesehatan di sini, terutama meng-create berkumpulnya orang lebih dari 20 orang demikian. Karena memang kita mestinya patuh supaya bisa memberi contoh juga kepada negara setempat demikian. Betul. Biasanya untuk saat ini ada berapa warga negara Indonesia yang ada di sana, Pak? Di sini? Iya. Di sini staf saya ada. Oh, semuanya ada yang di Abuja atau gimana, Mbak? Iya, yang di Abuja. Kalau di Abuja itu ada sekitar 50 orang. Lebih kurang 50 orang di Abuja saja. Yang banyak itu di Gabon, Mbak, di Liberia, Gabon, kemudian di Niger, Kongo,
Itu yang banyak. Dan kurang lebih semuanya sama ya Pak ya, kalau lebih ramai itu kalau Idul Adha begitu ya? Betul, Idul Adha sebenarnya kalau bagi Indonesia kan tidak terlalu sakral. Cuman kita tetap memperlakukan sama dengan Idul Fitri, dan memang sulit berkomunikasi dengan warga setempat karena mereka rata-rata Idul Adha pulang kampung. Seperti Idul Fitri di tempat kita, terutama para pejabatnya. Kalau yang bukan orang Abuja, dia pasti dipastikan orang Muslim begitu, dia akan pulang kampung. Kadang-kadang yang Kristiani juga ikut pulang kampung, demikian. Iya, kalau begitu Bapak mungkin ada pesan-pesan tertentu untuk keluarga bagi warga negara yang masih berada di sana, Pak? Ya, sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman WNI, tetap jaga diri, terutama jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh negara setempat, dan barang siapa ada temannya yang belum melapor diri, segera dihimbau untuk melaporkan diri kepada KBRI. Beri petunjuk kepada teman-temannya bahwa sudah ada mekanisme yang sudah kita berikan untuk lapor diri kepada KBRI. Dan itu free, Mbak. Jadi jangan khawatir bahwa kalau lapor diri kena charge, kena apa, jangan. Ini memang kewajiban kami untuk bisa memantau dan meregister semua warga negara Indonesia yang ada di wilayah akreditasi kami. Sehingga kita bisa berkomunikasi dan mengetahui permasalahan dari semua WNI yang ada di wilayah akreditasi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Usra atas informasi dan atas kesediaannya. Selamat Idul Fitri sekali lagi, maaf lahir batin dan semoga sehat selalu, Pak. Iya, Mbak. Boleh satu lagi saran, Mbak, ya, untuk silakan, keluarga Pak. yang di Indonesia. Iya. Ya. Jadi saya menyarankan kepada keluarga besar di Indonesia agar betul-betul tenang, tidak panik kalau ada pemberitaan yang tidak bagus di wilayah akreditasi yang di mana saudaranya ada di sini. Dan yang kedua, tolong diantisipasi, diberitahu kepada sanak keluarga untuk berangkat ke Afrika atau kemana saja pun, terutama ke Afrika, agar melengkapi diri dengan dokumen-dokumen yang resmi, yang sah dari pemerintah. Jangan mau berangkat untuk diiming-imingi pekerjaan tanpa dokumentasi yang lengkap, tanpa kontrak kerja yang jelas. Itu akan mempersulit karena banyak terjadi di sini kontrak di bawah tangan, tidak sepengetahuan pemerintah atau Kementerian Tenaga Kerja atau BP2MI, sehingga setelah terjadi permasalahan di sini sulit kita membantu karena dipermainkan dengan dokumen yang ilegal tersebut. Dengan demikian berangkatlah ke luar negeri, kemana saja pun, terutama ke Afrika, dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan resmi dari pemerintah. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Usra. Baik, Mbak. Selamat sore atau selamat siang waktu Abuja. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Abuja. Ya, dan pemirsa itulah tadi Usra Hendra Harahap, Duta Besar RI di Abuja, Nigeria.